فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masuk kepada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah ini, yaitu Ka'bah, sebagai tempat kembali dan sebagai tempat keamanan bagi umat manusia. Dan kami perintahkan kepada umat manusia untuk apa? Yaitu isi perintahnya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian dari tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami memberikan perintah kepada Ibrahim dan Ismail yang isinya hanya antafsiriyah, hendaknya kalian berdua menyucikan rumahku ini untuk orang-orang yang bertawaf, orang-orang yang beriktikaf, dan orang-orang yang mengerjakan rukuk dan sujud. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala menyebutkan contoh yang kekal yang menunjukkan tentang kepemimpinan Ibrahim, yaitu rumah yang suci ini, yang mana Allah jadikan menyengaja ke rumah yang suci ini sebagai salah satu dari rukun-rukun Islam. Ini kembali ke makna lughawi dari haji, al-hajju, yaitu apa? Maknanya adalah al-qasdu, yaitu menyengaja, sengaja pergi ke Baitullah itu. Dan itu dijadikan sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, dosa besar dan dosa kecil. Soalnya apa? Ini kalau beliau pakai lafadz ini, dzunub dengan asam, berarti apa? Dzunub ini dosa besar, asam dosa kecil. Padahal apa? Ma'ruf dalam pendapat yang rajih, pendapat jumhur, bahwasanya yang dihapus oleh haji dan umrah itu adalah dosa-dosa kecil, kecuali kalau niat beliau bukan sebagai pembeza, sebagai apa? Perbedaan antara asam dengan dzunub, tapi ini sekedar atful mutaradifain, sekedar apa? Menggabungkan dua perkara yang sama. Maksudnya adalah ya dosa-dosa secara apa? Yaitu mutlak dosa. Adapun dalam prakteknya yang dihapus adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Kecuali kalau di dalam hajinya itu dia memang sekalian bertobat dari segala dosa, maka betul-betul dia memang akan pulang dalam keadaan bagikan dilahirkan oleh ibunya, yaitu tidak punya dosa sama sekali. Adapun kalau ketika haji tidak mohon ampun sama sekali, maka boleh jadi seperti yang ma'ruf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, haji itu hanya menghapus dosa-dosa kecil, dosa besar hanya dihapus dengan bertaubat. Sama aja.
Kalau haji aja gitu, apalagi umrah. Umrah haji kecil, tidak mampu untuk menghapus dosa besar. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, penghapusannya adalah dengan taubat. Kecuali kalau Allah menghendaki lain, mungkin dalam haji atau umrah itu dia terkena musibah-musibah untuk menghapus dosa-dosa dia yang lain, itu terserah Allah Ta'ala. Kata beliau, dan di Baitullah tersebut ada jejak-jejak Ibrahim dan keturunannya, yang dengan itu diketahuilah kepemimpinan dia. Buktinya apa? Kita melaksanakan manasik di rumah yang dibangun oleh Ibrahim. Berarti memang beliau adalah pemimpin kita. Kita tidak mencari rumah yang lain. Demikian pula yaitu apa? Menjadikan makom Ibrahim sebagai apa? Tempat untuk sholat di hadapan tempat sujud kita. Demikian pula masalah haji, masalah penyembelihan yang dilakukan oleh Ibrahim, kita meneladaninya pada tanggal 10, 11, 12, 13. Betul-betul kita ini mengikuti langkah-langkah dan jejak-jejak Nabi Ibrahim di dalam peribadatan. Jadi memang Ibrahim adalah sebagai imam. Dan dengan jejak-jejak tadi diingatlah keadaan beliau, situasi ketika ini, situasi ketika beliau melakukan itu. Maka kita dalam momentum tadi kita mengingat bagaimana beliau susah payah mengerjakan ini semua di jalan Allah. Kita sudah banyak fasiliti sedap, ada kipas angin, mungkin ada aircon, ada bumbung dan sebagainya. Dan juga apa, lantainya sudah lantai yang sejuk, tidak seperti di masa Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wa idja'alnal baita masabatan linnas, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci ini sebagai tempat kembali untuk umat manusia. Ini menurut makna yang ma'ruf, yaitu kata beliau sebagai tempat kembali. Memang apa? Masabah yaitu tempat kembali, sabah yasubu yaitu kembali, yang mana orang-orang kembali ke rumah tadi untuk mendapatkan manfaat-manfaat mereka secara duniawi, secara agama, dan secara keagamaan dan secara keduniaan. Ya, berapa banyak orang kaya karena membuat travel-travel. Demikian pula apa, orang berniaga di sana, orang seluruh dunia datang. Kita kalau buka kedai di sini atau di situ, maksudnya di mana itu, di selain tanah suci, mungkin apa, tidak seberapa banyak orang yang datang ke kedai kita. Tapi kalau di Mekah, orang sedunia datang situ, jalan-jalan. Apalagi pihak-pihak travelnya pandai sampai membuat ajaran-ajaran yang bohong itu. Kalau kita pulang tak boleh kita menyisakan uang, kita harus apa, kembali seperti dilahirkan oleh ibu, kita nggak bawa apa-apa. Wah, dia betul-betul habis dengan ajaran-ajaran macam itu. Boleh aja jual beli, tapi tak boleh membuat ajaran-ajaran yang menipu orang-orang itu. Pulang tak boleh bawa duit, harus dihabiskan di situ dan seterusnya. Intinya apa? Allah memberikan rezeki yang banyak, manfaat duniawi, di samping juga manfaat keagamaan bagi yang ikhlas dan mutabaah. Yang mana orang berbolak-balik ke Baitullah tadi, dan ternyata walaupun mereka sudah berbolak-balik ke tanah suci itu, ke Baitullah itu, tidak juga hal itu memuaskan keinginan mereka, yaitu mereka akan tetap rindu dan suatu saat ingin balik lagi. Tidak pernah merasa puas dan bosan istilahnya. Jelas gembira, jelas bahagia, tapi begitu mau pergi meninggalkannya, maka kita sudah rindu lagi. Sebagai apa? Pengamalan, sebagai pengabulan dari Allah Ta'ala untuk doanya Nabi Ibrahim. Waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia itu condong kepada mereka, yaitu kepada keluarga Ibrahim yang di tanah suci. Kemudian kata beliau, dan Allah menjadikan Baitullah tadi amnan, yaitu sebagai keamanan, keselamatan. Setiap orang sampai bahkan hewan-hewan liar itu merasa aman di situ. Sampai bahkan juga benda-benda mati seperti pepohonan
Ini dari satu sudut pandang. Pohon dikatakan apa? Benda mati. Karena apa? Dia tidak bergerak. Karena apa? Ma'ruf di ucapan para uqala, para ahli kalam bahwasanya apa itu? Min abrazi alamatil hayah al harakah. Termasuk alamat kehidupan yang paling jelas adalah adanya gerakan. Baik, makanya dikatakan makhluk hidup, kita tak boleh menggambar makhluk hidup. Maksudnya adalah itu tadi, jin, manusia, malaikat, hewan. Adapun kalau pepohonan ini masuk dalam benda mati, karena secara umum dia tidak bergerak sendiri. Ini secara umum, kecuali yang betul-betul Allah menunjukkan keajaiban yang dia inginkan. Ada hewan yang mampu bergerak sikit-sikit, mampu menangkap hewan yang lain, baik yang di lautan ataupun yang di hutan-hutan itu. Itu keajaiban dari Allah Ta'ala. Dan Syekhul Islam di dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arud, beliau mengatakan bahwasanya kehidupan dibagi dua, yaitu kehidupan yang jelas dan kehidupan yang tidak jelas. Yang jelas, yang memang betul-betul jelas gerakannya. Yang tidak jelas adalah kehidupan pepohonan itu. Dia tetap dikatakan hidup sebenarnya, tapi kehidupan yang sangat tidak jelas. Ada gerakan-gerakan di pembuluh apa itu namanya itu, yang di penampang dia itu, untuk membawa air ke sana kemari, untuk menyedot air dari dalam tanah. Gerakan itu ada, tapi sangat terbatasi. Jadi, makanya orang yang mati dikatakan, orang yang hidup dikatakan dia itu apa? Mengalami kematian kecil, karena secara relatif dia itu tidak bergerak. Kembalinya di sini apa? Yaitu masalah jamadat. Beliau kasih contoh pepohonan. Iya, bahkan pepohonan di sana mendapatkan keamanan. Kita dilarang untuk memotong pepohonan yang di situ, memangkas duri-durinya, ranting-rantingnya dan sebagainya. Kecuali yang sengaja ditanam oleh orang-orang yang di situ. Itu terserah dia untuk mengaturnya, atau diatur oleh pemerintah agar tanamannya itu tidak terlalu subur sampai mungkin apa, ranting-rantingnya mengganggu apa, para pejalan kaki atau mengganggu kendaraan yang lewat di dekat dan sebagainya. Boleh, itu ijtihad pemerintah dengan apa, pemerintah yang mengatur tanaman yang di situ, terutama tanaman yang ditanam sendiri oleh pemerintah. Adapun hewan-hewannya betul-betul terselamatkan, tidak ada orang yang berani mengganggu kecuali anak-anak. Kadang apa suka main-main untuk apa itu, mereka geram lihat apa itu burung-burung merpati yang gemuk-gemuk itu lalu dikejar-kejar. Lalu ayahnya apa ibunya ikut-ikutan jadi anak kecil. Yaitu apa, memotret anaknya, memvideo anaknya, ini pemandangan yang indah, bodoh sekali. Harusnya apa? Dilarang anaknya melakukan itu, bukan malah ikut gembira. Karena memang haram untuk mengganggu hewan-hewan di situ. Rasulullah mengatakan wala yunaffar soiduha. Hewan-hewan liar di situ tidak boleh dibuat lari, tidak boleh dikejutkan dan sebagainya. Cukup dinikmati dari jauh, ditengok, dari dekat pun boleh, tapi jangan ditakut-takuti. Kasih makan. Baik, jadi rezeki lagi. Orang-orang di situ ada yang jualan makanan burung. Nah, kita beli lalu kita bagikan ke burung-burung itu. Ternyata datang rezeki juga untuk orang yang jualan makanan burung. Kemudian disebutkan di sini, maka dari itu mereka di masa jahiliyah, walaupun mereka adalah ahlu syirik, mereka memuliakan rumah Allah tadi dengan penghormatan yang sangat besar. Salah seorang dari mereka tatkala mendapati pembunuh ayahnya di tanah suci, dia tidak berani untuk mengganggu orang tersebut, dan tidak berani pula untuk menakut-nakuti orang tersebut. Tunggu sampai dia memang pergi dengan sendirinya. Saking amannya, walaupun apa, ini menyakiti hati dia. Tengok orang itu sedap-sedap saja di tanah suci. Tapi ini menunjukkan apa? Saking hormatnya mereka kepada Baitullah dan kepada tanah sucinya Allah itu. Ini di masa jahiliyah. Masih ada sisa-sisa pengagungan kepada ajaran Nabi Ibrahim. Tatkala datang Islam, maka Islam menambahi tanah suci dan rumah Allah tadi dengan kehormatan dan pengagungan, pemuliaan. Ini sama aja ya, tasyrif, takrim, sama artinya pemuliaan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla.
dan jadikanlah sebagian dari tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Makom yaitu apa? Tempat ketika Ibrahim berdiri, ketika Ka'bah sudah semakin tinggi pembangunannya, lalu beliau memerlukan batu, maka Ismail yang mendatangkan batu besar untuk Nabi Ibrahim naik ke atasnya. Baik. Jadi tidak seperti ajaran Sufiyah, oh kita terbang aja lah, nggak ada gitu-gitu. Pakai apa? Cara biasa, cara manusiawi. Tak perlu pakai sajadah terbang atau pakai apa itu sapu lidi terbang, tak perlu aneh-aneh. Baik. Kata beliau, ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan makom Ibrahim adalah makom yang ma'ruf itu, yang mana sekarang diletakkan, yaitu apa? Yaitu dia ini berhadapan dengan pintu Ka'bah, kata Imam As-Sa'di. Dan yang dimaksudkan sebagai tempat sholat di sini yaitu mengerjakan 2 rakaat tawaf. Baik, mustahabnya adalah di belakang makom Ibrahim, dan ini adalah pendapat jumhur mufassirin. Walaupun apa, kalau kita susah karena memang rata-rata akan berdesak-desakan di seluruh jalur situ, boleh kita di tempat-tempat yang lain. Yang penting apa? Di sekeliling Ka'bah. Tidak mengapa, bertakwa semampunya. Dan ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan makom di sini, yarhamukallah, adalah dia ini mufrad yang mudhaf. Berarti apa? Yaitu dia bersifat umum. Berarti seluruh tempat-tempat berdirinya Ibrahim dalam haji. Baik. Walaupun apa? Bukan ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur yang tadi yang ma'ruf, tempat berdirinya Ibrahim ketika naik di batu Ismail itu. Batu yang dibawakan oleh Nabi Ismail. Tapi memang ada kemungkinan makom yaitu seluruh tempat berdirinya Ibrahim di dalam haji. Dan semuanya jelas masih di tanah suci. Yaitu apa? Masy'ar semuanya, tempat-tempat syiar. Berarti apa? Sampai di Mina, sampai di Muzdalifah, juga di apa itu, di Arafat dan sebagainya. Demikian pula di tempat tawaf, di tempat sa'i, tempat wukuf di Arafah, di Muzdalifah, dan di tempat untuk lempar jumrah. Dan ini tidak batal yang seperti itu. Karena apa? Masih di tanah suci dan tidaklah tempatnya jauh sekali. Itu semua memang tempat Ibrahim berdiri di sepanjang manasik beliau. Demikian pula tempat penyembelihan, berarti apa? Di Mina seluruhnya. Dari amalan-amalan haji. Berarti makna musalla ini juga dibuat lebih umum, yaitu tempat ibadah. Berarti kalau ini dibuat dengan pola yang sangat umum, maknanya apa? Teladanilah Ibrahim di tempat syiar-syiar haji. Kata beliau, dan boleh jadi makna ini lebih layak untuk masuk kepada makna yang pertama. Baik. Dan kemungkinan lafadznya menunjukkan itu. Yaitu apa? Yaitu makna ini sudah masuk kepada makna yang pertama. Dan lafadznya memang kemungkinan menunjukkan itu. Bukan betul-betul tempat kaki Ibrahim itu, tapi secara umum. Seluruh apa? Tempat-tempat manasik beliau. Tidak masalah. Bertakwa semampunya. Yang penting apa? Masih di tanah suci untuk sholat tawaf itu. Ataupun ibadah yang lain, bukan hanya sekedar 2 rakaat tawaf. Adapun yang dicontohkan Nabi SAW, yaitu apa? Dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas pelaksanaan dari ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, adalah 2 rakaat tawaf. Nabi ketika melakukan itu, beliau membaca ayat ini, menunjukkan bahwasanya inilah yang paling jelas. Makanya ini yang pendapat jumhur. Walaupun yang lain boleh aja, dalam artian memang semuanya menjadi tempat ibadah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, maknanya adalah kami wahyukan kepada mereka berdua dan kami perintahkan mereka berdua untuk menyucikan Baitullah dari kesyirikan, kekufuran, dan kemaksiatan. Nah, jelas ini yang lebih apa? Lebih terang. Bukan hanya sekedar dibersihkan dari kotoran-kotoran hissiyah, kotoran fisikal. Bahkan apa? Kotoran maknawiyah, ini yang lebih jelas. Lebih jelas apa? Memang tujuan agama ini diturunkan
adalah untuk memerangi kesyirikan, bukan masalah sekedar kebersihan yang bersifat fisikal. Makanya yang masuk pertama kali dalam istilah penyucian, maksudnya adalah penyucian dari sisi keagamaan, yaitu disucikan dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan masuk di dalamnya adalah kebid'ahan, karena bid'ah itu adalah syirik dalam rububiyah, yaitu apa? Membuat syariat sendiri. Ini syirik dalam rububiyah. Dan juga apa? Syirik dalam ubudiyah, karena menjadikan sesuatu yang bukan metode ibadah. Maka ini adalah syirik dalam uluhiyah. Taat kepada makhluk. Padahal apa? Harusnya taat pada Allah saja di dalam ibadah itu. Dan juga disucikan dari kotoran-kotoran, najis-najis dan sebagainya. Akdzar, yaitu apa? Perkara yang menjijikkan. Agar apa itu? Rumah tadi berlaku untuk siapa? Litaifin, untuk orang-orang yang tawaf. Jangan sampai terkena duri-duri, jangan sampai apa? Terkena kayu dan seterusnya ketika dia sedang tawaf. Wal akifin, demikian pula orang-orang yang iktikaf. Berarti apa? Bukan hanya di Ka'bahnya, di beberapa meter dari Ka'bah, bahkan di seluruh apa? Masjidil Haram itu semuanya masuk. Untuk apa? Disucikan dari itu semua. Dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, maksudnya adalah orang-orang yang sholat. Karena apa? Jelas, bukan maksudnya ketika rukuk dan ketika sujud saja dibersihkan, tapi juga ketika orangnya iktidal. Al-muhim apa? Agar orang-orang yang beribadah itu beribadah dengan tenang dan nyaman, tidak terganggu oleh kotoran apapun. Baik, maka termasuk yang mendapatkan pahala besar sekali adalah Khadimul Haramain, yang mengeluarkan duit banyak sekali untuk membiayai orang-orang yang bekerja di situ. Sebagai apa? Pelayan tanah suci, sebagai pelayan Baitullah. Kerjanya besar sekali, harus menjaga dari itu semua. Dan pelayan bukan hanya yang mengurusi air minum, mengurusi kebersihan fisikal, termasuk juga para polis-polis ahli tauhid itu, yang melarang syirik, melarang bid'ah, melarang maksiat, walaupun sering dicaci oleh orang-orang Nusantara dan orang-orang India. Dituduh ini polis bahlul, ini polis badui, ini polis wahabi. Terserah, kalian mencaci maki, mereka justru menjalankan syariat. Kalian sendiri yang pemalas. Nah, ini semua adalah menjalankan isi dari ayat ini agar selalu tempat itu bersih dari segala macam perkara yang merusak dan perkara yang mengotori dan sebagainya. Dan biasanya apa? Yang pelayan tanah suci yang bagian membawa air minum, membersihkan ini itu sering dipuji, bahkan dikasih duit. Jarang anak tengok polisnya dikasih duit. Bahkan apa? Polis dicaci seringnya. Ya, karena orang tak suka pada polis-polis di Masjidil Haram. Karena apa? Rajin melarang kesyirikan dan kemaksiatan. Malah apa? Polisnya yang sering kena bully, kena cacian dan sebagainya. Yang kasih minum, kita bilang jazakallahu khairan. Jarang orang yang melarang kita di sana berbuat syirik, kita dalam artian kaum muslimin. Tahu-tahu kaum muslimin bilang jazakallahu khairan. Enggak dicaci, alhamdulillah sudah. Seringnya polisnya kena cacian, kena makian, kena kutukan. Enggak ada yang kasih duit ke polis itu dari orang-orang yang datang ke situ. Kecuali yang Allah kasih taufik untuk memberikan duit ke polis itu juga. Biasanya yang dikasih duit adalah orang-orang yang dari Bangla atau yang mana itu. Yang ngasih, yang memang apa? Mereka mengurusi, memberi minum atau membersihkan ini dan itu. Dan seringkali kalau ada orang mau datang, memang orang-orang itu sudah siap berdiri minta dikasih duit, tapi tidak terang-terangan minta. Sudah tahu biasanya orang-orang datang itu nanti akan ada yang menghulukan duit ke dia. Kalau polis, itu memang kerjanya susah sekali, kasihan. Polis ahli tauhid. Baik. Kemudian kata beliau di sini Allah Ta'ala mendahulukan tawaf. Litaifin wal akifin wal ruka'is sujud. Apa hikmahnya didahulukan penyebutan tawaf? Karena memang ini khusus untuk Masjidil Haram. Kalau yang lain-lain itu umum, yaitu apa? Rukuk, iktikaf dan sujud itu di seluruh masjid di dunia. Tapi untuk tawaf ini memang hanya di Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu, di Masjidil Haram. Lalu setelah tawaf menyebutkan masalah iktikaf. Karena memang syaratnya itu adalah di masjid secara mutlak. Makanya dia paling penting yang kedua, karena hanya di masjid. Baik. Kemudian baru masalah sholat, karena
Walaupun sholat itu lebih utama dari sisi makna ini. Yaitu apa? Karena dia memang paling utama untuk makna yang ini. Tapi apa? Sholat, Allah Ta'ala telah menjadikan dalam syariat Muhammad SAW seluruh bumi Allah Ta'ala itu menjadi tempat untuk sholat. Walaupun kalau ada panggilan dari masjid wakaf, kita memang wajib datang. Tapi apa? Secara umum orang boleh sholat di seluruh permukaan bumi kecuali yang Nabi perkecualikan. Dan Allah Ta'ala menisbatkan rumah tadi kepada dirinya. Yaitu apa? Tohiro baiti, rumahku. Toyib, apa faedahnya? Yang pertama, hal ini menuntut besarnya perhatian Ibrahim dan Ismail untuk menyucikan rumah tersebut. Karena rumah tadi adalah rumah Allah. Dan tentunya penisbatan ini tidak seperti penisbatan makhluk. Ini rumah saya. Dalam keadaan apa? Saya memang berhajat pada rumah itu. Sementara rumah Allah, Allah tidak berhajat pada rumah itu. Allah tidak memerlukan rumah. Tapi ini adalah sebagai bentuk pemuliaan terhadap bangunan tadi. Baik. Tujuannya apa? Kalau dikasih tahu ini rumahku, ini adalah rumah Allah, agar mereka benar-benar mencurahkan kerja keras membersihkan rumah Allah tadi dari perkara-perkara yang bertentangan dengan kesucian dan kehormatan rumah tersebut, dan menghabiskan kemampuan mereka untuk menjaga dan membersihkan rumah tadi. Kemudian juga hikmahnya adalah untuk memuliakan dan menghormati rumah tersebut. Berarti apa? Masuk dalam kandungan penghormatan ini dan penisbatan rumah itu kepada Allah, yaitu perintah kepada para hamba Allah untuk mengagungkan rumah itu. Kalau rumah itu sendiri diagungkan dan dihormati oleh Allah Ta'ala, walaupun tidak seperti penghormatan kita tentunya, tapi apa? Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan rumah itu. Pengagungan secara syariat, tidak perlu kemudian sengaja apa? Kita usap dinding-dindingnya agar kita kena berkah, bukan itu caranya. Tapi mengagungkannya dengan cara-cara ibadah yang ma'ruf itu, tidak diisi dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Baik, makanya Imam Asy-Shinqiti rahimahullah di dalam tafsir beliau terhadap ayat-ayat pembangunan Baitullah dan perintah untuk menyucikan Baitullah tadi dari segala macam kotoran dan sebagainya, kata beliau masuk di dalamnya adalah menyucikan rumah Allah dari potret-potret, karena ini bagian dari merusak kesucian Baitullah. Ini adalah kemungkaran besar yang harus ditinggalkan, kata Imam Shinqiti di dalam tafsir beliau dalam Adwaul Bayan. Orang malah sibuk memotret ini, memotret itu, atau memotret diri sendiri dan sebagainya itu, yang susah untuk bersih dari riya. Gimana dia mengatakan saya ikhlas sementara dia sengaja pamer ke seluruh dunia. Ini saya sudah sampai di sini, oh saya baru saja sholat, oh saya baru saja tawaf dan seterusnya. Nah, kalau tidak riya lalu apa? Untuk apa cerita ke orang lain? Jelas tujuannya adalah agar dipuji, agar orang kagum, agar orang, oh Anda sudah sampai di sana, oh hebatnya, dan seterusnya. Kalau mampu selamat hebat dari riya. Tapi yang pasti apa? Maksiat besar, memotret ini dan itu yang makhluk bernyawa itu. Dan kata Imam Shinqiti ini termasuk kotoran yang Allah Ta'ala mengatakan wa tahhir baitiya lit-taifin wal qa'imin warruka'is sujud. Kalau dalam surat Ibrahim, kalau yang di sini adalah wal akifin warruka'is sujud. Baik, kemudian juga di antara faedah penisbatan rumah tadi kepada Allah adalah bahwasanya penisbatan ini adalah sebab yang menarik jiwa-jiwa manusia menuju ke Baitullah itu. Ini adalah rumah Allah, sementara fitrah manusia mereka rindu kepada penciptanya. Sementara kita tak mampu untuk naik ke langit ketujuh, itu fasiliti Nabi Muhammad SAW. Boleh naik ke sana dalam keadaan masih hidup. Nah, kita mendekat kepada Baitullah yang di tanah suci itu. Mendekat kepada Allah lewat apa? Melalui kita pergi ke Baitullah di situ. Baik, dengan apa? Mengusap
mengusap hajar aswadnya dan sebagainya, mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, nanti di hari kiamat hajar aswad akan jadi saksi siapa saja yang istilam, yang mengusapnya, yang juga mengucapkan salam dan sebagainya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.